Di salah satu Zermatt ini adalah salah satu desa yang di lerengnya Alpen, ya, itu Matterhorn puncaknya namanya, dan di situ juga wa ilal jibali kaifa nusibat. Nah, ini bagaimana gunung ditinggikan dan bagaimana kita belajar mengenai alam dan kesemestaan itu. Oke, ketemu lagi dengan Profesor Dr. Baikuni MA. Beliau selain seorang guru besar di UGM dan ketuanya para profesor se-Indonesia, beliau juga seniman. Seniman, dan ini kaget saya. Karena di kantornya juga ada karya seni beliau pakai berbasan atau kopi. Kalau di sini ini ada karya yang keren, Prof. Ini menggambarkan apa, Prof? Ini ada ilmu geografi, ya, ini adalah menggambarkan bumi, ada magmanya, dan magma saya bentuk seperti Candi Borobudur yang menembus dan membentuk pulau-pulau di Indonesia. Nah, itu karena bentukan dari magma yang luar biasa. Tapi di atas sana juga ada awan, ada atmosfer, ada ini laut gitu ya. Dan ada Qul huwallahu ahad. Nah, itu juga awan itu, Bos. Itu tercermin di situ. Kita lihat yang sana ya. Oke, Prof, ngomong-ngomong, ya. Terbentuknya Indonesia itu memang karena magma dari yang keluar, Prof? Ya, itu secara geologis itu ada benturan antar berbagai komponen. Oke. Plate tektonik yang membentuk, dan kemudian terjadilah volcano dan pengangkatan, dan akhirnya membentuk pulau-pulau itu. Nah, kalau ini adalah gambaran pegunungan Alpen, pegunungan yang ada di Eropa. Prof Baikuni pernah naik ke sini ya? Kalau tidak, puncaknya belum, itu dingin dan tinggi sekali. Tapi di salah satu Zermatt ini adalah salah satu desa yang di lerengnya Alpen, ya, itu Matterhorn puncaknya namanya, dan di situ juga wa ilal jibali kaifa nusibat. Nah, ini bagaimana gunung ditinggikan dan bagaimana kita belajar mengenai alam dan kesemestaan itu. Ini salah satu contoh yang saya selalu mengaitkan antara ayat, alam, dan spiritualitas ketuhanan, supaya seni itu bisa disampaikan secara hikmah. Gitu. Oh, iya. Prof, tapi ngomong-ngomong, kenapa Prof selalu mengkaitkan antara surat-surat yang tersurat, Al-Quran yang tersurat maupun yang tersirat? Ya, itu karena pesan ya, setiap lukisan itu punya pesan, dan pesan apa yang ingin kita sampaikan di samping keindahan adalah juga nilai dan juga spiritualitas itu. Jadi orang bisa melihat dengan nalar, naluri, dan nurani menjadi bagian penting di dalam kita mengekspresikan itu. Jadi menikmati karya bukan hanya membuat keindahan, tapi juga ada nilai lain ada di balik lukisan itu, Prof, ya? Ya, betul. Ini ada lagi yang tentang tawaf. Ini tawaf ya. Masya Allah. Pas Idul Adha, lalu kemudian apa yang bisa saya torehkan, lalu saya coba ada gambar Ka'bah dan orang-orang bertawaf, dan semesta bertawaf juga kan gitu ya. Jadi saya kira Allah memberikan satu kenikmatan dalam kehidupan. Kita bisa melihat tubuh kita di mana ada sistem yang bekerja terus-menerus supaya mikrokosmos, dan ada alam semesta makrokosmos kita yang juga memiliki hukum-hukumnya, dan kita wajib taat, dan tugas kemanusiaan kita adalah menjadi pemimpin di muka bumi atau khalifatullah fil ard. Nah, jadi tagline kita adalah memuliakan kemanusiaan dan melestarikan lingkungan hidup. Gitu. Oke, Prof, ngomong-ngomong soal tawaf, Prof. Ini kan perputaran bumi, dan orang meyakini ketika bumi itu berputar, kalau tidak ada orang tawaf, maka bumi akan terguncang. Ini gimana, Prof, secara geografi itu? Ini banyak interpretasi ya. Tapi tentu orang masih bertawaf karena ketaatan kepada Allah SWT, dan bumi masih berotasi karena kita belum kiamat. Jadi tetap ada harapan dan terus-menerus. Oke, yaudah. Kita mau lihat yang di luar. Oke, siap, Prof. Jadi, Masya Allah, banyak sekali tulisan. Ini sambil kesini. Prof, kalau berkarya itu berapa lama, Prof? Satu karya itu? Ya. Macam-macam? Rata-rata bisa menghabiskan, ini kita buka.
Ini on the spot sederhana sekali, tapi nggak saya selesaikan ya sudah begitu saja karena memang at that time spotnya seperti itu. Ini tentang apa, Prof? Yang ini tentang rumah desa, salah satu sanggar ada di rumahnya Pak Dali dan Pak Budi di sebelah desa, yang kemudian waktu OTS di sana sangat sederhana awalan, tapi akhirnya ya udah begitulah. Jadinya gini ya? Jadinya begitu. Itu ya OTS on the spot. Oh, Candi mana, Bang? Di Candi Sambisari. Di situ juga ada ayat Al-Quran yang saya torehkan, Merapi dan bulan. Memang malam tuh? Malam tuh? Oh. OTS-nya siang, tapi imajinasinya malam. Dan di antara itu ada warna-warni awan yang bisa kita torehkan ayat-ayat berkaitan dengan kesemestaan. Prof, itu ayatnya apa itu, Bang? Bisa dibaca itu ya. Fasad agak jauh dari sini. Iya, saya juga nggak kelihatan nih. Ya, nanti bisa dicek lagi. Siap, Prof. Karena agak mata saya kurang. Sama juga gitu. Jadi gitu. sekali lagi bahwa Prof. Baikuni itu selalu mengkaitkan firman Allah dengan karya, dan ini mengajak pada kita memahami sebuah lokasi, sebuah momentum untuk mengkaitkan dan kehidupan yang telah diberikan oleh Allah pada kita semuanya. Gitu, Prof ya? Ya, ada lagi, Prof, lukisan yang Prof ya, masih banyak, tapi siap. Tentu lain waktu lah ya. Kita Oke, Prof, terima kasih. Inilah karya dari Profesor Baikuni, berkarya selain sibuk sebagai ekspert, sebagai guru besar, masih menyempatkan berkarya seni. Dan seni bagi beliau adalah sesuatu yang bisa menjadi obat terapi dan silaturahim. Terima kasih. Terima kasih.